Halo guys, kembali lagi bersama saya Vincent Mardianto. Nah, hari ini kita rencana akan melakukan kunjungan ke salah satu teman kami. Jadi teman-teman stay tune di channel YouTube saya. Halo guys, nah sekarang kita udah sampai di salah satu showroom second di Batam. Nah, kita mungkin nanti ketemu sama ownernya, mudah-mudahan ownernya ada. Karena semalam udah janjian jam sekian kita ketemu di salah satu outlet showroom secondnya. Oke guys, kembali lagi bersama saya Vincent Mardianto. Nah, kali ini kita mendatangkan teman kita yang salah satu pengelola dari showroom second terbesar di Batam, yaitu Raja Wali Angkasa Motor, Kang Asep. Halo semuanya, selamat siang. Nah, Kang Asep boleh bantu sapa teman-teman kita yang menonton video ini? Oke, halo para penonton setianya video Vincent. Apa namanya ini? Vincent Mardianto. Vincent Mardianto. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terus nyalakan loncengnya. Nah, Oke, terus selamat datang di channelnya Mas Vincent. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Mas atau Kang atau Bro nih saya panggil. Bebas aja. Nama aja. Nah, Kayaknya nama biar Asep. kelihatan lebih muda Oke. gitu, kelihatan lebih muda. Asep, Bang Asep lah. Boleh. Bang Biar Asep. kelihatan Bang itu kayak di Batam kan. Iya. Kalau Kang itu kayak di kampung gua gitu kan, jadinya nggak enak gitu loh. Betul. Nah, Bang Asep ini salah satu pengelola RAM. Alhamdulillah nyampe sekarang belum dipecat. Ya. Jadi gue bisa ceritain nggak nih sejarah Kang Asep masuk ke RAM atau Ram yang masuk ke gua gitu ya. Hah? Maksudnya cerita awal RAM. Oh, jadi gini, Bang Vincent. Dulu RAM tuh berdiri tahun 2017. Ya. Sebenarnya kalau dari legalitas akte tuh tahun 2014. Iseng-iseng bikin CV dikerjasamain ke showroom. Ke leasing, ke pembiayaan gitu loh, buat jual-jualan yang 12 retail gitu doang. Nah, terus kemudian tahun 2017, waktu itu gue masih kerja di ATPM, gue pikir kayaknya di ATPM ini stuck deh, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya kan. Akhirnya gue sharing join sama temen gue, yaudah deh kita bikin satu showroom, nggak perlu modal gede karena apa, kita nyari titipan barang aja deh. Jadi waktu itu kita jualan pakai barangnya orang, modalnya juga nggak ada, investasinya juga nol, jadi punya barang orang gue jualin, barang orang gue jualin. Tapi kan di situ ada selisih tuh, dapat keuntungan, dapat komisi, dapat broker, dapat bagai macam lah pokoknya. Nah itu yang begitu-begitu gue kumpulin buat jadiin bahan investasi, buat jadiin modal. Udah jadi modal, gue beliin showroom. Puncaknya di pertengahan 2017, gue udah bisa punya 2-3 unit gitu buat di situ. Nah, dari situ terus naik. Jadi memang dari awal waktu masih di ATPM ya. Masih di ATPM kan sama-sama kita Ya. kan. Cuman Jadi, beda lembaga aja. Mungkin titipan-titipan lah ya. Nggak sampai memang betul-betul bisa memegang satu showroom. Ya, betul. Jadi dari showroom RAM Raja Wali Angkasa Motor, kira-kira bisa ceritain nggak nih kenapa memilih Raja Wali Angkasa? Oh iya, jadi begini. Ini nama juga unik loh. Jadi kenapa sih harus RAM? Padahal kan nama perusahaannya itu adalah CV Armada Sukses Internasional. Itu nama legalitasnya. Tapi kalau nama RAM ini sebenarnya gini, Raja Wali. Waktu itu gue pas mau bikin nama perusahaan, bagusnya nama perusahaannya apa ya? Gue tanya dong ke kampung gue, ke sana, ke Cianjur sana, gue tanya. Nama yang bagus buat nama perusahaan apa? Bokap gue bilang, Raja Wali aja. Temen gue nanya bokapnya, apa ya nama yang bagus? Angkasa, katanya digabung Raja Wali Angkasa. Gue pikir kalau Raja Wali Angkasa doang ini kejualan apa? Biar kayak orang-orang umum kan kalau jual mobil pasti ada motornya tuh di belakang. Roda Mas Makmur motor ya kan. Pasti kayak gitu-gitu. Jadi gue pikir bagus sih tambahin motor. Kamu motor. Namanya ya Raja Wali Angkasa Motor. Dari situlah namanya kenapa harus Raja Wali Angkasa Motor. Kalau alasannya mungkin orang tua bilang Raja Wali sama Angkasa itu ada di atas, oke. Logis juga supaya di atas terus katanya gitu. Dan semoga juga sampai ke depannya Raja Wali Angkasa Motor selalu Di atas. Amin. Info-info nih kalau Raja Wali Angkasa Motor
mempunyai lebih dari satu outlet. Mungkin bisa cerita ini Oh iya, outletnya di mana aja. benar. Untuk saat ini sih, untuk di Batam sendiri kita punya 3 outlet. Outlet. Oke, dan kemungkinan ke depan kita bakalan tambah outlet baru di kota-kota lain, salah satunya Tanjung Pinang, Tanjung Balai yang pasti masih dalam tetap Kepri gitu ya. Untuk di Batam kita punya yang pertama itu outlet kita yang paling gede itu ada di Kepri Mall. Itu pajangannya mungkin sekitar ada 40 sampai 50 unit. Itu kita letak di depan Carrefour, parkirannya di situ. Terus kemudian yang kedua kita ada di Marselia. Itu khusus mobil niaga, kayak mobil pickup, mobil barang, APV itu taruhnya di sana. Terus yang ketiga itu di Legenda. Nah, itu Legenda sekaligus kantor kita gitu loh. Jadi sudah 3 dan berencana akan menambah di luar Ya, Batam. benar. Amin. Kita doakan ya. Mudah-mudahan Bantu doa ya para penonton setia. tercapai dalam beberapa tahun lah. Ya, Atau jangan tahun beberapa dekat lah. tahun lah, beberapa bulan gitu ya. kan. Nah, kalau boleh diceritain ini unit-unit yang ada di RAM, range-nya ini dari tipe mobil apa sampai mobil Sebenarnya kita udah range sih, dari mulai middle down, middle up, midi middle, juga di high end kita punya. Artinya kita semua punya semua lini. Tapi yang paling banyak stoknya pasti kita lebih stok di LCGC dan low SUV. Low MPV. Jadi artinya middle down kita paling banyak. Kenapa paling banyak peminatnya? Udah DP-nya murah, cuma 15-20 juta, cicilannya juga cuma 2 jutaan sebulan. Jadi banyak orang yang cari, banyak orang yang minat. Kalau mobil-mobil di sini contohnya kayak Agya, Brio gitu kan paling banyak kan. Lu juga ngerasa kali jual Brio gimana. Ya, kalau middle up-nya gue paling harganya yang 500-an juta paling Harrier, Rubicon kayak begitu-begitu sih. Harrier Rubicon ya. Jadi mobil CB pun ada juga di harus RAM. ada dong. Harus ada ya. Ya kita jual semuanya. Terus range ini tahunnya minimal? Untuk tahun kebetulan kita lebih variatif ya. Dari mulai 2007, 2008 nyampe 2020 juga ada. 2020. Ya. Jadi memang benar-benar variatif karena apa? Kita baca semua orang kan kadang orang mau cari barang tuh pengennya lengkap gitu kan. Ya disitulah. Jadi di RAM nih bisa dibilang semua tipe, semua tahun adanya. Kita harus siapin. Harus siapin sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya betul. Sesuai kita bicara kebutuhan dan keinginan konsumen nih. Di kan masa pandemi COVID-19 nih. Pasti kan orang-orang pada ragu juga mau lihat unit langsung ke showroom karena himbauan pemerintah juga kan harus di rumah nih. Nah, mungkin dari RAM ada strategi apa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ini nih paling menarik nih. Sebenarnya ini gue udah siapin dari mulai kemarin Maret pas pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa telah terjadi positif. Nah dari situ kita langsung berinisiatif untuk menjual dengan cara online. Jadi secara kita udah ada di aplikasi, kita udah ada di aplikasi RAM Showroom sendiri, bisa dilihat di Play Store. Oke, terus kemudian juga kita bisa lihat di Instagram. Jadi sales kita itu udah di-train untuk menjual dengan cara online. Artinya test drive juga online. Mobilnya bisa langsung ke rumah nasabahnya. Prosesnya bisa langsung dari rumah. Iya, dan DP-nya ditransfer, udah gitu gue tinggal antar mobilnya ke rumah. Jadi cukup dari rumah juga sebenarnya kita udah bantu dengan di situ. Belum lagi DP-nya juga orang lain kan semua DP-nya ngalami kenaikan gara-gara pembiayaan banyak tutup. Di tempat gua mah enggak naik DP-nya, tetap angsurannya malah justru lebih murah. Begitu. Sejujurnya ini tantangan buat para pengusaha ya. Kenapa? Marketnya turun. Asalnya 100% sekarang tinggal cuman sisa 10-15% doang. Dikit banget market yang sekarang. Nah di situ sebenarnya tantangan buat kita. Tapi kita tetap harus berimprovisasi dan berinovasi. Akhirnya tim kita tetap nyisir, tetap promosi, tetap jalankan semua iklan yang ada supaya kita tetap dapat bisa jualan. Gitu lah. Jadi memang berarti RAM menjaga konsisten untuk tetap dengan slogannya DP 10 juta sudah bisa bawa mobilnya. 15 dong, 10 murah kali. DP 15 juta udah bisa bawa mobil. Nanti dan di pandemi COVID pun nggak kebagian fee lagi nanti. Iya juga ya. Dan di COVID-19 pun tetap menjaga komitmen dengan DP yang rendahnya. Ya betul. Karena setahu saya juga pun banyak leasing yang leasing di Batam sekarang udah nggak ada lagi, udah tutup. Tapi kita punya strategi, dan strategi itu adalah menjadi rahasia perusahaan. Ya. Jadi memang sudah ada strategi yang jitu lah ya, paling jitu ya. Strategi sendiri ya. Ya betul. Kita ini kadang kan ada orang yang takut untuk beli mobil second nih. Kira-kira mungkin Bro Asep bisa memberikan tips lah kepada teman-teman untuk memilih mobil second ini, tipsnya tuh gimana? Ini paling menarik, pertanyaan paling menarik. Sebenarnya begini, di tempat gua sebelum mobil itu masuk, itu ada mekanik yang QC.
Jadi kalau lu mau pilih mobil, gimana sih caranya lu mau pilih mobil supaya mobil itu bagus? Kalau gue dari mata awam, kita sebagai orang awam, gue sebenarnya kan cuman ahli dijual mobil nih, cuman dijual doang. Kalau meriksa mobil mah kita cuman tahu-tahu gitu aja kali ya, betul kan? Jadi begini, gue biasanya itu tempat gue itu punya mekanik sendiri. Ada satu divisi mekanik yang tugasnya itu QC. Jadi mobilnya dia periksa dulu, mobil tuh pernah benturan nggak, kilometernya ada editan, ada settingan nggak, benturannya di mana aja, mesinnya bekas rembes nggak, pernah turun mesin apa nggak. Nah mekanik yang melakukan QC, nanti lu boleh post deh hasil daripada mekanik QC, kebetulan hasilnya juga tersistem. Nah jadi mekanik QC, setelah mekanik QC dia cek ada standar pengecekannya, dia laporkan deh ke gua, dia laporkan ke divisi-divisi terkait. Ini mobil ini kondisinya sekian, kondisinya begini, perbaikannya segini. Nah begitu. Jadi kalau yang beli di tempat gue jangan khawatir, pasti pengecekan dari A sampai Z-nya udah ada, gitu loh. Jadi tapi kalau teman-teman mau beli di tempat lain, diusahakan itu saran gue paling penting pergi sama mekanik. Ya segala sesuatu juga harus dikerjain bareng ahlinya. Iya betul. Benar. Berarti dari RAM memang sudah men-sharing di awal. Ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya mau beli mobil, kunjungi ke showroom RAM, memang kualitas sudah dijaga di awal. Ya betul, itu pastinya. Jadi jangan ragu lah. Tapi kadang sih benar, yang namanya second mah kadang ada masalah, 1-2 itu sih gue bilang wajar. Lu beli barang second mah kayak begitu kan ya, benar kan Bang Vincent kan? Karena kan ada yang dipakai, ada yang haus akibat pakai gitu loh, itu aja sih. Jangan sampai nanti begini kan, netizen mah kadang-kadang lain ngomongnya. Iya, betul. Nah, terus Kang Asep nih, nanti kita mungkin bisa mereview salah satu unit aja lah di. Boleh lu mau beli langsung juga boleh. Gue kasih harga spesial buat lu, tukar tambah sama Kia-Rio-nya. Ya kan, lu tinggal pilih mobilnya, nanti cocok mana, lu ambil aja. Boleh. Bener kan? Betul sekali. Jadi nanti pulang nih saya dapat mobil satu. Iyalah, lu tinggal pilih. Udah muter dulu tapi. Nah, oke Kang Asep, mungkin sekian pembicaraan kita. Mungkin next video kita bisa sharing lagi mengenai otomotif. Nah, mungkin untuk info juga Kang Asep ini salah satu YouTuber juga. Dia penyanyi. Enggak lah, itu cuma iseng doang. Iseng ya. Iseng doang. Nah, tapi cita-cita gue jadi YouTuber. Amin. Kayak Atta Halilintar. Bisa tercapai. Amin. Okay. Amin. Kang Asep mungkin bisa memberikan kesan penutup kepada teman-teman. Oke, buat teman-teman yang nanti bakalan nonton video ini, jangan lupa like and subscribe, terus komen, terus ingat ini adalah Putra Asli Batam ya. Jadi kita harus majukan, bila perlu kita harus langsung sharing video ini kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Amin. Itu aja sih paling dari saya. Terus maju, terus bersemangat. Oke, teman-teman, kita sudahi video kita. Bagi yang belum subscribe, saya mohon dengan bantuannya untuk subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nah, kami tutup sampai sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.